Oke, salam sejahtera Bapak Ibu, teman-teman. Ini saya akan coba share tutorial atau video singkat tentang bagaimana kita masuk di assignment, penugasan yang nanti menjadi ya inti tugas pelayanan kita di PJJ tahap 2 ini. Yang pertama begini Bapak Ibu, kita masuk ke general. Kita masuk ke general, jadi nanti semua akan masuk di general untuk penugasannya. Saya akan buat dua contoh ya, yang sederhana dulu. Jadi kita masuknya di assignment. Kita masuk di assignment, kemudian begini Bapak Ibu, kita sepakati bahwa penugasan kita nanti, ini contoh yang dulu, nanti saya abaikan, ini kita abaikan, kita akan membuat yang baru dengan sistem penamaan yang baru juga. Jadi setelah assignment kita klik ke create. Jadi di tempat Bapak Ibu yang baru saja berarti masih kosong. From existing itu dari yang sudah ada. Kuis ini kalau misalnya kita mau memberikan mode bentuknya kuis kayak form yang Bapak Ibu buat kemarin ya, ada soal pilihan ganda itu. Nanti Bapak Ibu share ke siswanya sekarang pakai ini, jangan pakai yang seperti biasa ya. Karena kalau pakai seperti biasa Bapak Ibu nanti manual untuk laporan ke sini. Tetapi kalau sudah langsung kuis, maka nanti sudah masuk di grade ini. Masuk di nilai anak-anak. Baik, yang pertama kita ke assignment penugasan ya. Kita coba yang paling sederhana dulu. Bapak Ibu, teman-teman, kita memberikan judul dengan penamaan mapel kita disingkat ya, singkatan mapel kita dan diberi nomor penugasan kita. Misalnya fisika 1 misalnya saya. Kategori bisa diabaikan ya. Misalnya di sini Bapak Ibu bisa mengatur di sini. Ini pakai tebal misalnya, kemudian mau ada garis bawah. Ini untuk warna ini ya. Ini misalnya mau diberi warna gitu. Kemudian mau di garis bawah ini boleh, misalnya tugas tentang besaran dan satuan misalnya. Ya, saya seperti ini. Ntar. Kemudian kalau mau menghilangkan berarti saya klik yang di sini, kemudian warnanya saya hilangkan. Nah, di sini. Misalnya saya berikan contoh penugasan yang sederhana. Misalnya jelaskan, misalnya ada dua. Satu, jelaskan besaran pokok dan sebutkan 7 besaran pokok serta, atau gini ada beberapa ya. Jelaskan besaran pokok, kemudian sebutkan 7 besaran pokok ya, dan satuannya. Kemudian diperjelas di sini penugasannya, misalnya tulis di buku ya kan? Dengan jelas ya. Lalu foto dan kirimkan di artwork ya, di assignment kita cek ya. Di assignment ya, assignment ya. Kemudian di sini misalnya Bapak Ibu tambahkan ya, saya kayak gini biar jelas, lengkapi dengan data diri, nama dan kelas misalnya. Ya, ini satu contoh penugasan yang pertama, jadi sederhana Bapak Ibu. Kemudian ini Ibu misalnya akan membuat, ini akan diberi nilai misalnya 100 ya. Kemudian kita beri rubrik. Ini kalau dengan HP tidak bisa kayaknya Pak Ibu, nanti kita dengan laptop bisa ini. New rubrik. Jadi saya ada dua soal, ini tentang ini poinnya nih di sini yes, kan? Kemudian di sini diberi misalnya judulnya tadi adalah fisika 1 misalnya. Kemudian di sini ada besaran. Kemudian untuk rubrik begini Bapak Ibu. Rubrik kita punya dua soal. Misalnya ini soal 1 misalnya. Soal 1 hanya penjelasan.
1 misalnya di sini bisa dihapus, bisa juga ditambahkan. Misalnya dihapus kayak gini misalnya, oke? Ya klik di sini hapus. Nah, misalnya rubriknya tidak terlalu banyak. Kalau nambahkan lagi seperti ini. Yang ke bawah bisa juga di plus ini ya. Seperti ini. Mau di delete lagi ini. Jadi misalnya mau membuat masing-masing seperti ini ya bisa. Soal 1 misalnya di sini jawaban sempurna misalnya. Ya. Misalnya kurang jawaban lengkap gitu ya. Jawaban lengkap namun kurang detail misalnya ya. Ini misalnya jawaban terlalu singkat. Misalnya ini jawaban salah ya. Seperti ini. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi untuk soal nomor 2 seperti ini. Coba kita atur di sini bisa enggak untuk bobotnya. Oh enggak bisa ya. Oh ini bisa. Ya ini misalnya bobotnya 20%, di sini bobotnya misalnya 80% misalnya. 80% di sini. Bisa diatur bobotnya seperti ini ya, Ibu. Soal nomor 2 misalnya 7 contoh benar. Ya. 5 contoh benar ya. 3 contoh benar. Misalnya 1 contoh benar. Ya, ini hanya contoh ya Ibu. Kita attach kalau sudah. Tadi kalau mau tambahkan lagi bisa seperti ini. Attach, ini sudah ada. Ya. Jadi nanti kalau sudah ada assignment kita akan mengoreksi untuk banyak siswa bisa singkat, bisa dengan cepat. Kemudian ini penting Bapak Ibu. Yang ada di sini tadi ada pertanyaan apakah bisa dicabangkan ke channel lain. Ini bisa, tetapi menurut saya hanya kita gunakan untuk soal atau penugasan yang seragam untuk semuanya dengan waktu pengumpulan yang sama, waktu pemberian yang sama. Jika tidak, maka ya kita buat satu-satu saja. Masalah nanti biar ada instruksi yang panjang, ya instruksinya ini yang di copy. Jadi kalau mau mencabangkan seperti ini. Ini bisa kita memberikan penugasan yang sama untuk beberapa kelas itu bisa kita lakukan. Misalnya menjelang ujian kita ada tugas akhir, kita berikan bisa. Oke, di sini saya klik ya. Kita ke draft. Nah, kalau sudah terklik seperti ini belum selesai, biasanya tersimpan di draft. Di sini. Ya. Oke, begini. Nah, yang di sini Bapak Ibu, don't assign to student at this class. Ini saya mohon untuk diedit karena saya melihat bahwa kelas kita belum penuh. Jadi ada yang belum menggabung di kelas tim. Nah, ini harus kita edit. Jadi kalau ini kan tidak mengizinkan siswa yang ditambahkan di kelas untuk waktu yang akan datang. Padahal besok ada yang datang, ada yang datang bergabung baru. Ini kita assign. Ini penting Bapak Ibu ya. Dan jadi nanti kalau gabungnya telat dia masih dapat tugas ini. Kemudian waktu pengumpulannya batasnya itu adalah besok jam 11.59. Kita atur manut seperti ini, seperti kesepakatan kita. Hari ini beri tugas, pengumpulannya besok malam. Ini penting juga Bapak Ibu perhatikan. Ini pengumpulannya masih di general. Post assignment notification to this channel general. Nah, kita edit supaya tidak salah channel. Siswa tidak bingung kalau di general nanti semua general pusing nanti ya. Saya klik di fisika. Nanti Bapak Ibu klik di channelnya masing-masing. Dan oke, ini sudah selesai semua. Kita assign. Jadilah untuk tugas 1. Jikalau Bapak Ibu merasa masih ada yang salah, ya bisa diklik. Nah, ini ada pemberitahuan bisa masuk di channel sini. Masuk di sini. Nah, Bapak Ibu bisa masuk di edit. Kalau ini yang tampak oleh siswa. Nah, yang tampak oleh siswa seperti ini. Saya back. Kalau mau edit berarti di sini. Terus update. Saya cancel aja. Ya, seperti ini. Ini untuk yang pertama.
Yang kedua saya berikan contoh lagi, saya seperti ini. Saya back, create. Yang kedua saya tetap pakai assignment. Ini kita beri vis 2. Tolong jangan terlalu panjang ya, ini singkatan saja. Kemudian di sini misalnya kerjakan di buku sama ya, atau kertas. Kemudian difoto dan dikirim di assignment. Nah, yang kedua kita pakai add resource. Ini monggo nanti didesain sendiri, mau dibuat lebih indah di penugasannya silahkan. Di sini mau ditambahi tuliskan biodata dan nama dan kelas misalnya. Ya, saya langsung aja add resource. Add resource. Nah, ini misalnya kita sudah punya soal dan saya menganjurkan bahwa semua soal kita upload di OneDrive. Misalnya ada yang belum install di OneDrive, ya udah upload from the device. Upload from the device berarti nanti ngambil dari laptop kita. Kita akan upload yang PDF. Saya sarankan kalau seperti ini kita pakai PDF. Karena siswa belum tentu punya Office Online. Belum tentu punya web viewernya. Jadi kami sarankan untuk pakai PDF yang lebih familiar. Ya, ini misalnya saya ngambil dari OneDrive. Kemudian yang ke depan kita akan maksimalkan di kelas notebook, tetapi belum saat ini. Bapak Ibu mau new file juga boleh, misalnya langsung menulis gitu ya. Tapi saran saya untuk kali ini kita pakai OneDrive dulu. Saya sudah menyimpan, saya simpan di sini misalnya. Ya, ini penugasan fisika 2. Test. Ini sudah dikirimkan, proses ini. Kemudian yang berikutnya untuk rubrik. Rubrik nanti silahkan dibuat seperti tadi ya. Untuk rubriknya, misalnya saya hanya singkat saja, new rubrik. Misalnya ini kelengkapan misalnya. Ya. Misalnya ada satu soal yang itu ada beberapa langkah misalnya. 5 langkah benar misalnya. Ini contoh ya. Misalnya ada 4 langkah benar. Di sini misalnya 2 langkah benar. Ya, misalnya 1 langkah benar. Ya, misalnya ada tahapan seperti ini hanya contoh ya, silahkan nanti Bapak Ibu mengkreasikan sendiri. Ini vis 2. Ini misalnya tentang vektor misalnya. Jadi misalnya berisi vektor, ini hanya contoh. Attach ya. Kemudian seperti tadi di sini di assign to all student. Dan terus di sini biar seperti ini. Jadi nanti anak kalau terlambat tetap masih bisa. Meskipun nanti ada tandanya dan bisa saja Bapak Ibu membuatkan rubrik tentang ketepatan waktu, ditambah saja tidak apa-apa. Jadi saya edit, masuk ke fisika. Ya, dan begitu. Oke, saya tambah satu lagi. Ini sign. Satu lagi karena saya melihat Bapak Ibu banyak yang sudah membuat form dan mungkin lebih mudah ngoreksinya secara otomatis dikoreksi oleh sistem, yaitu menggunakan form quiz. Seperti ini caranya Bapak Ibu. Satu lagi ya. Fresh. Menggunakan form sekarang. Ini misalnya Bapak Ibu sudah membuat form yang ada di sini ya. Di tempat di Office 365 Bapak Ibu sudah membuat form misalnya. Saya buat satu lagi, create. Kita pakai quiz sekarang. Create. Kita pakai quiz. Quiz tidak harus pas ulangan, tidak apa-apa. Bapak Ibu misalnya sudah nyiapkan setiap pertemuan, buat aja quiz. Kalau quiz nanti ada batasan sendiri, tentunya, oke. Nah, misalnya saya sudah membuat seperti ini, uji ulang fisika misalnya ya. Saya buat di sini misalnya.
Ini yang ada di Office K65 saya, kurikulum ini. Misalnya ini next. Nah, kalau membuat seperti ini, saya ingatkan Bapak Ibu untuk ngedit ini, biar tidak bingung. Ini kan otomatis judul dari form yang sudah pernah dibuat. Nah, ini kita buat misalnya FIS3. Mengapa harus singkat? Karena grade-nya nanti jadi 1, Bapak Ibu. Semua siswa nanti grade-nya jadi 1 sini. Jadi ada 36 siswa, kemudian mapelnya ada 17 dan masing-masing mapel bisa saja memberi penugasan sampai 10. Jadi nanti pendek saja judulnya. Ini untuk semua siswa. Kemudian waktunya ini bisa seperti ini, apa-apa. Di mana tempatnya kita edit, yaitu di fisika. Ya, dan assign. Nah, ya seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau sebagai guru bisa ngecek di sini nanti fisika 1, 2, 3. Nanti kalau sudah ada yang turn in nanti kelihatan. Ini murid saya 4. Belum ada yang turn in. Itu ya. Nah, ini ada contoh yang kemarin ada 4, sudah turn in 1. Kemudian nanti hasilnya bisa dicek di sini nanti. Besok akan ngumpul dari sini. Jadi 1 di sini untuk grades-nya. Ya. Mengapa saya beri masukan untuk judulnya singkat? Nah, ini yang contoh yang salah. Ini nanti seperti ini aja. Bahasa Indonesia berarti Indo, ya, dan seterusnya. Ya, demikian Bapak Ibu. Mohon untuk dipraktekkan segera. Selamat bertugas, ya. Selamat melayani anak-anak di PJJ ini. Semoga sukses semua. Terima kasih. Salam sejahtera.